Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. I'm very good. Sip. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang anemia. Oke. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Wahyudi Falajati dari Prodi Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Sebelumnya ada yang tahu nggak anemia itu apa? Kekurangan darah. Kekurangan Ya. darah. Ada yang tahu lagi? Jawaban lain? Gak ada. Itu Ya, aja. itu aja. Yang saya tahu itu aja. Ya, jadi benar sekali. Anemia yaitu kondisi tubuh kekurangan sel darah yang sehat atau sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Anemia ini terjadi sementara atau dalam jangka waktu yang panjang. Anemia merupakan kondisi kelainan pada hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin berada di bawah kadar normal. Penyebabnya yang pertama yaitu produksi sel darah merah yang kurang, kehilangan darah secara berlebihan misalnya pada kasus kecelakaan atau saat pendarahan waktu melahirkan gitu. Jadi ada banyak cara. Ada juga penyebabnya yaitu hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Konsumsi obat-obatan tertentu, memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker, penyakit gagal ginjal dan sebagainya. Kalau sedang hamil itu anemia itu juga sering terjadi pada ibu hamil karena mungkin adaptasi pada tubuh ibu hamil kan kalau nggak hamil iya betul sekali, kalau hamil kan harus beradaptasi karena akan ada 2 nyawa gitu di dalam tubuh dia. Penyebabnya juga karena memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti limfoma dan leukemia. Ada yang tahu leukemia itu apa? Nggak tahu. Ya, jadi leukemia itu adalah penyakit pada tubuh di mana kondisi darah merah itu lebih sedikit daripada darah putih. Berikutnya adalah gejala dari anemia. Gejala anemia yang pertama yaitu tubuh merasa lebih lelah, lebih mudah lelah, terus pucat, lemah, letih, lesu, seperti itu. Sering juga merasa sakit kepala, bahkan ada yang sampai merasa sembelit. Kalau dibiarkan, akan terjadi gejala-gejala yang lebih parah lagi, seperti warna biru pada mata, putih-putihnya mata ini loh, membiru. Kalau anemianya itu sudah termasuk parah banget. Bisa juga kuku menjadi rapuh, gampang putus ya. Terus kalau teman-teman ada yang tidur terus tiba-tiba berdiri terus pusing, nah itu bisa jadi gejala dari anemia. Nah, gejala lain yang bisa timbul akibat anemia ini yaitu warna kulit menjadi pucat, sesak napas, dan lidah terasa sakit. Untuk pengobatannya sendiri itu berfokus pada penyebabnya. Jadi kalau penyebabnya karena si ibu sedang hamil, jadi dikasih suplemen-suplemen yang bisa menambah stamina ibu atau menambah kadar gula dari ibu. Kalau misalnya terjadi pada kecelakaan, yang harus dilakukan yaitu transfusi darah dan pemberian obat yang menekan sistem kekebalan tubuhnya pasien. Pada kasus lain juga bisa diberikan obat untuk memperbanyak sel dalam darah seperti suntikan eritropoietin. Nah, untuk pencegahannya, yang pertama mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Biasanya ada banyak di sayur-sayuran. Memastikan vitamin C yang cukup di dalam tubuh melalui makanan, minuman, atau suplemen. Hal ini agar tubuh dapat menyerap zat besi. Caranya dengan melakukan diet seimbang. Mengkonsumsi suplemen kalsium karena dapat mempengaruhi cara tubuh menyerap zat besi, dan menghindari konsumsi minuman berkafein dan minuman vitamin C agar tubuh dapat menyerap lebih banyak zat besi dari makanan.
dari penyakit anemia ini bisa menyebabkan beberapa komplikasi pada organ-organ tubuh yang lain. Yang pertama dan yang paling serius yaitu kerusakan pada otak, jantung, dan organ dalam tubuh. Kenapa bisa begitu? Karena kan anemia ini berhubungan dengan darah. Sedangkan darah ini merupakan komponen penting yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau ada permasalahan dalam darah, otomatis organ-organ yang lain juga ikut bermasalah. Yang kedua yaitu sulit untuk beraktivitas karena tubuh mudah lelah. Mengidap masalah pada jantung seperti aritmia atau gagal jantung. Aritmia itu kondisi jantung yang tidak normal, bisa berdetak terlalu cepat atau lebih lambat. Yang selanjutnya adalah masalah pada paru-paru. Komplikasi kehamilan yang terjadi pada ibu akan menyebabkan bayi baru lahir prematur atau berat badannya rendah. Selanjutnya, ketika anemia terjadi pada bayi, maka akan menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang si bayi tadi. Baiklah, cukup sekian penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.